Ribuan orang dari berbagai kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ngalap berkah berebut jolen di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Warga yang datang ke desa itu akan membawa pulang berbagai makanan, buah-buahan, dan beberapa bagian dari jolen yang dipercaya sebagai media untuk tolak bala, tolak hama tanaman, tolak penyakit hewan, dan diikatkan pada bagian tanaman agar cepat berbuah. Warga sengaja datang ke desa di perbukitan Menoreh itu untuk menghadiri merti Desa Somongari. Pada saat merti desa yang diadakan setiap 2 tahun sekali ini, pasti banyak orang yang datang. Tidak hanya dari Somongari, tapi juga datang dari beberapa kecamatan di Purworejo, Magelang, Kebumen, Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Bogor. Bahkan untuk tahun ini ada 6 orang turis asal negara Malaysia yang sengaja datang hanya untuk melihat kemeriahan tradisi jolenan atau kebo durian dan manggis di Somongari. Keramaiannya luar biasa, belum lagi pada saat tersebut merupakan musim durian dan manggis. Ramainya melebihi saat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan saking ramainya, ribuan warga memadati sepanjang jalan yang dilalui Pawai Jolen atau sekitar Balai Desa Somongari maupun halaman makam Eyang Kedono Gedini sepanjang kurang lebih 3 km. Tak kurang dari 10.000 orang memadati arena dan jalan-jalan utama Desa Somongari, sehingga mengakibatkan kemacetan total. Akibatnya, sejak pagi, mobil maupun sepeda motor sudah tidak bisa lagi melalui jalan-jalan tersebut. Jangankan kendaraan, jalan kaki saja cukup sulit untuk lewat. Ini kesini dalam rangka apa ini, Pak? Merti Desa Somongari, Nggih. Saparan lah. Saparan, nggih. Ikut memperebutkan apa? Jolen itu dapat apa aja ini, Pak? Ya, ini saya cuma minta ini apa namanya itu tiangnya itu makanan-makanan kecil itu. Oh, nggih. Itu dipercaya bisa apa itu, Pak? Untuk Ya, dibikin apa gitu? ya bikin tular lah untuk itu pohon-pohonan yang berbuah itu. Jadi pohon-pohon yang belum berbuah. Ya, Nggih. kasih ini Coba diceritakan pohon apa yang belum ya, berbuah, pohon kemudian durian, pohon manggis, ya, segala pohon buah-buahan lah. yang belum berbuah bisa berbuah ya. Insya Allah bisa berbuah. Itu sudah berapa kali Bapak kesini, Pak? Ya. Setiap Ya, ada nggak acara. pastilah. Kalau ada waktu senggang itu lihat sinilah. Nggih. Ini nanti mau dipakai untuk apa, Pak, di rumah, Pak? Ya itu ditempelkan di pohon itu. Ya, terima kasih Mas. Ini kegiatan di Desa Somongari mengadakan suatu pesta yang luar biasa karena ini kegiatan yang sakral. Ini kan kegiatan yang sakral yang kita wujudkan, kita uluri. Uluri yang tujuannya dalam arti rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberi
rezeki hasil bumi di Somongari yang cukup melimpah. Kegiatannya apa aja ini? Kegiatannya sekarang istilahnya pentas seni, terus kirap, terus nanti malam pentas seni lagi. Kalau kegiatan ini namanya kegiatan apa ini Pak? Ini kegiatan saparan merti desa atau jolenan bisa, atau sedekah bumi bisa. Ya. Kalau ada orang yang bilang ini merupakan kebo manggis Pak, itu Ini gimana, Pak? kaitannya dengan hasil bumi. Maksudnya Dengan hasil bumi yang disyukuran kepada Tuhan karena hasil bumi Somongari ini termasuk manggis duriannya yang cukup bagus. terus ini Pak, kalau misalnya jolen itu diperebutkan oleh warga atau bagaimana itu Pak? Jolen itu secara umum diperebutkan bagi siapa yang mau. Ya, bagi siapa yang mau, warga bisa, warga masyarakat Somongari, pokoknya siapa yang mau merebut bisa. Dari jolen itu sendiri punya kepercayaan atau keyakinan Pak tentang jolen itu gimana Pak? Tentang jolen itu kan melambangkan gunung yang kita lanjutkan itu kan berarti kawula itu menembah kepada Tuhan, yang tinggi itu kan Tuhan. Jadi gunungan ini ibaratnya menyembah kepada Tuhan, lambang. Jadi jolen itu bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang intinya isinya hasil polo hijau, polo kemancung, hasil pertanian di desa Somongari. Misalnya habis atau tidak habis itu mungkin ada keyakinan dari masyarakat bagaimana Pak? Apanya yang habis? Yang jolennya itu kalau diperebutkan habis itu kepercayaannya bagaimana? Itu Kalau tidak habis bagaimana? Gitu? Kalau habis berarti laris Mas. Dalam arti nanti hasil bumi Somongari, hasil tani ini pun istilahnya pun banyak yang membeli, laris, manis. Orang sebanyak itu datang ke desa Somongari. Tujuannya adalah ingin ngalap berkah dari ritual upacara tradisi jolenan. Ada juga orang yang menyebut tradisi jolenan dengan sebutan tradisi kebo durian lan manggis. Kebo di sini adalah istilah Jawa, digunakan untuk menamai sebuah acara selamatan atau kenduri dalam rangka memperingati 4 bulan seorang ibu yang sedang mengandung anaknya atau hamil 4 bulan. Maka tradisi jolenan oleh masyarakat desa Somongari diadakan juga dalam rangka untuk selamatan buah durian dan manggis yang saat ini sebagian besar masih berbunga, pentil atau belum masak. Harapannya agar bakal buah tadi bisa selamat hingga tua atau masak, tidak rontok maupun membusuk terkena hama penyakit. Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Dr. Andes Subagio, jolenan merupakan sebuah ritual tradisi turun-temurun warga desa Somongari yang dilaksanakan di hari Selasa Wage di bulan Jawa Sapar setiap 2 tahun sekali. Jolenan juga digunakan oleh warga desa Somongari sebagai acara merti desa untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rezeki maupun keselamatan selama 2 tahun ini. Dinamai jolenan karena ambeng atau tempat untuk sesaji dan ayam panggang yang diarak keliling desa bernama jolen. Sementara itu, jolen itu sendiri merupakan sebuah keranjang yang berwujud piramida. Pada bagian bawah berbentuk persegi 4 dan lebar, sedangkan pada bagian atasnya berbentuk lancip. Bahan untuk membuat jolen terbuat dari bambu dan janur atau daun kelapa muda. Di dalam jolen ini digunakan oleh warga untuk menempatkan sesaji berupa berbagai makanan dan ayam panggang. Lebih jauh, Subagio menjelaskan mengenai isi maupun hiasan jolen. Biasanya jolen diisi dengan nasi tumpeng, ayam panggang, jadah ketan, rengginang, ledre, binggel, pisang raja, palawija, manggis, langsep, duku, nanas, dan di pucuk jolen dihiasi dengan buah durian. Dikarenakan ada jolen laki-laki dan jolen perempuan, maka untuk membedakan cukup dengan melihat bagian pucuk atau kepala jolen. Untuk jolen laki-laki, kepala jolen yang terbuat dari buah durian dibuat seperti kepala seorang laki-laki, yaitu ada kumis dan jenggotnya. Sementara itu untuk jolen perempuan, bagian kepala jolen dihiasi layaknya seorang perempuan, yakni pada bagian bibir diberi lipstik.
Masih menurut Subagio, itu semua ada artinya. Tapi untuk lebih mudahnya, isi dan hiasan jolen merupakan simbol desa Sumongari yang terletak di daerah pegunungan, yang kaya akan buah-buahan, kayu maupun palawija. Sekecamatan Lurah, sekecamatan Kaligesing, ingkang tansah hormati lan kalodhanipun. Saderengipun kalau matur kathah ning monggo kita tansah beten kendhat manunggal wonten ing lokasi Desa Sumongari dalam rangka inggih menika tengah-tengah monggo sesarengan kita iterkan kalimatut tahmid. Alhamdulillah. Sebelum jolen-jolen tersebut diperebutkan oleh para pengunjung, terlebih dahulu diarak keliling desa. Sebagian besar warga masyarakat desa Sumongari percaya jika dalam berebut itu bisa mendapatkan barang apa saja bagian dari jolen tadi, utamanya batang ledre akan mendapatkan berkah. Selain kelancaran rezeki dan keselamatan, batang ledre juga bisa dipakai untuk tolak hama tanaman maupun penyakit hewan. Warga masyarakat desa Sumongari juga percaya jika jolen yang diperebutkan oleh pengunjung bisa sampai habis, maka diyakini panen durian dan manggis maupun tanaman lainnya di masa 2 tahun ke depan akan berlimpah ruah. Namun jika sebaliknya, kalau jolen tidak sampai habis diperebutkan oleh para pengunjung, panenan bakal sedikit atau malah bisa gagal alias paceklik. Pelaksanaan tradisi jolenan tahun ini menghabiskan dana swadaya masyarakat sebesar 270 juta rupiah dari sejumlah total 900 kepala keluarga atau jumlah penduduk sekarang sebanyak 3.288 jiwa. Setiap kepala keluarga ditarik swadaya sebesar 300.000 rupiah. Sementara itu jumlah jolen yang diarak sebanyak 46 jolen. Jolen-jolen itu dibuat di tingkat RT. Setiap RT dijatah membuat 2 buah jolen. Di Desa Sumongari terdapat 23 RT, yaitu jolen laki-laki dan jolen perempuan. Jolen tahun ini tampak lebih ramai dan meriah bila dibandingkan dengan pelaksanaan jolenan 2 tahun lalu. Hal tersebut dilihat dari jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 10.000 orang. Kirab jolen tahun ini diberangkatkan secara resmi oleh Camat Kaligesing Budi Wibowo Esos MSI, disaksikan oleh sejumlah pejabat teras Kabupaten Purworejo maupun para tamu undangan serta pengunjung. Jolen diarak keliling desa dengan menyusuri jalan utama Desa Sumongari yang berjarak kurang lebih 9 km. Selain kirab jolen, arak-arakan itu juga diikuti oleh kepala desa beserta perangkatnya. Putri Domas berjumlah 40 orang sambil membawa buah-buahan hasil bumi. Grup drum band dari sekolah yang ada di Desa Sumongari, grup kesenian tradisional mulai dari tari dolala, kuda kepang, reok, cingpoling, tayub hingga hadroh. Tradisi jolenan menurut Subagio, jika dirunut dari sejarahnya sudah dilaksanakan mulai ratusan tahun atau bahkan sudah ribuan tahun silam. Tradisi ini dilaksanakan tak lepas dari sejarah berdirinya Desa Sumongari. Dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit, wilayah Sumongari masih merupakan hutan belantara dan belum ada manusia yang berani mendiami. Diceritakan saat terjadinya perang antara Majapahit melawan Pajajaran yang terkenal dengan sebutan Perang Babat, wilayah Sumongari dilewati oleh barisan prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Singanegara, Pangeran Lokajaya, dan Pangeran Purwokusumo. Dirasa wilayah tersebut enak untuk didiami,
Lantas Pangeran Lokajaya memerintahkan kepada Adipati Singanegara supaya membuka hutan Somongari untuk tempat menetap. Maka Adipati Singanegara bersama pasukannya membuka hutan Somongari. Akhirnya pada hari Selasa Wage di bulan Sapar, Adipati Singanegara berhasil membuka hutan Somongari dan dibangun rumah-rumah untuk tempat tinggal. Lantas di hari itu juga Pangeran Lokajaya menetapkan nama daerah tersebut dengan nama Somongari. Maka untuk memperingatinya diadakan ritual tradisi colenan. Seterusnya Pangeran Lokajaya dinikahkan dengan putri dari Adipati Singanegara. Lama-kelamaan nama Pangeran Lokajaya dipanggil dengan sebutan Eyang Somongari. Terlepas dari itu semua, Pangeran Purwokusumo juga diceritakan ikut menetap di wilayah desa Somongari. Dirinya memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Keduanya diceritakan belum menikah hingga usia tua. Diceritakan pula keduanya meninggal pada hari yang sama karena pernah berkata bahwa keduanya tidak mau dipisah-pisahkan, maka oleh warga masyarakat dimakamkan dalam satu liang lahat. Makamnya hingga kini lebih dikenal sebagai Pesarian Eyang Kedono Kedini. Karena keduanya dahulu senang dengan kesenian, maka setiap dilaksanakan jolenan, grup-grup kesenian tadi ditampilkan di halaman makam Eyang Kedono Kedini. Dari Malaysia. Ya. Kedatangannya ke sini ingin melihat jolenan atau apa ini? Itu aslinya untuk datang ke jolenan. Bisa bagus lah ada kebudayaan dan kalau di Malaysia sudah kurang kebudayaan dan tapi di Indonesia masih ini kebudayaannya masih bagus. Sudah berapa kali lihat ini jolenan? Yang dulu saya datang tapi tidak sempat sampai ke sini ini kali pertama. Kalau makna jolenan sendiri tahu nggak? Ya, tahu. Artinya tidak tahu. Kalau tanggapannya sendiri tentang kegiatan jolenan ini apa gitu? Ya bagus bagi saya, budaya ini mesti mau dikekal untuk dinasti-dinasti yang akan datang yang tahu kebudayaan negara sini dulu. Ini datang dari Malaysia berapa orang, Pak? Satu rombongan berapa orang? Apa? Satu rombongan berapa orang dari Malaysia? Oh, sebelumnya ada 6 orang. 6 orang. Kok tahu di sini ada tradisi seperti ini dari siapa? Dan istri saya orang tempatan. Oh, orang. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Dalam rangka Desa Selamatan Desa Jolenan yang diadakan setiap 2 tahun sekali bulan Sapar, tang hari Selasa Wage. Oke. Ini ada berapa jolen ini, Bu? Ada 23 RT kali 2 jadi 46 jolen. 46 jolen. Ini dibuat swadaya atau gimana, Bu? Swadaya murni, jadi yang untuk keselamatan di lingkungan tidak swadaya, iuran yang untuk ini panitia juga iuran dari warga masyarakat. Oke. Itu Bulan Maret sangat sangat panitia satu kelompok berapa orang, Bu? satu sipun Jumateng Koro Pamirsa langkung-langkung membuat 2 sami ala berkah Oh ya. panti Ini biayanya berapa, Bu? Kurang lebihnya berapa? kurang lebihnya per kakek itu menghabiskan dana 300-an ribu. Oh, iya. Jadi nek Totalnya? satu desa itu total 300 kali 900 kakak. Itu totalnya berapa kok? Oke. Ini terus harapan ke depan gimana, Bu? Ya, Harapan ke depan gimana? harapannya nanti setelah ada selamatan ini mungkin untuk hasil bumi khususnya Manggis Durian Somongari akan melimpah. Kalau tahun ini duriannya lebih banyak atau lebih sedikit, Bu? Kebetulan karena kemarin itu kan banyak musim panasnya jadi duriannya rontok jadi kurang berhasil. Kemungkinan ini pas ada hujan manggis sama duriannya sudah kelihatan banyak kembangnya jadi mungkin hasilnya akan lebih banyak mungkin 4 bulan lagi. Demikian Eko Mulyanto, Bagelen Channel melaporkan.